Ya alhamdulillah saya merawat 10 ekor ini. Insya Allah tidak sampai Idul Fitri, Mas. Ini Iya. sudah terjual. Oh begitu ya. Jadi setidaknya sudah, seandainya ada sudah ganti sapi lagi. Nah ini kalau Yang ini contohnya. melayani untuk akikoh itu bisa harga berapa Pak Agus untuk di daerah Luakulu ini? Kebetulan kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya teman-teman, Amin Hudar Nur Arif. Masih tetap di channel TV Sapi. Hari ini saya jalan-jalan ke suatu wilayah. Ini masuk ke daerah Kutai Kartanegara. Ini masuk di daerah Luakulu teman-teman. Nah Luakulu tepatnya nanti di mana kita akan tanya kepada narasumber kita yang ada di sini. Nah, hari ini kita bermain-main di salah satu kandang, yaitu kandangnya Pak Agus. Pak Agus ini adalah teman lama saya di dalam dunia peternakan. Nah, kita akan mampir, kita akan liput mengenai kandangnya Pak Agus, teman-teman. Baik, kita langsung. Orangnya lagi bersih-bersih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang. Ini beliau ini adalah Pak Agus. Beliau adalah salah satu peternak yang berada di ini ikut Luakulu. Tempatnya di daerah mana Pak? Margasari, Jembayan. Desanya ya? Ya. Desanya Margasari Jembayan. Ya, desa Jembayan. Jembayan. Nah, Pak Agus, Nggih. ini nggak apa-apa ganggu Oh, siang-siang. enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini cuacanya lagi panas teman-teman. Ini semangat nih berkeringat nih. Ya, Nah ini mumpung kegiatannya. kita main di Luakulu Pak Gus, kita mampir, kita mau mereview tentang sapi-sapinya. Tadi saya lihat sekilas, nggak jauh-jauh yang tak lihat lehernya sapi Pak Gus pertama kali. Nah, lehernya sapi ini mantap-mantap. Nah ini adalah kondisi kandang Pak Agus. Pak Agus, ya. Boleh diceritakan Pak Agus, kandangnya ini apa, mulai kapan Pak Agus mulai beternak, terus kandangnya ini namanya kandang apa kalau boleh tahu? Kalau sementara masalah kandang belum ada namanya Mas ini. Belum ada namanya teman-teman. Oh ada ini sedikit. Sedikit. Ya singkatan tapi Mas ya. Apa namanya? KSSS-nya banyak. KSS. KSSS-nya banyak. SSS banyak. Maksudnya gimana Pak Agus ini Pak Agus? Kandang sangat sederhana, selonjor wae susah ini kandangnya. Ya ini, kandang Margasari ya ini, kandang sangat sederhana. Kalau dilihat bahasanya Pak Agus ini kelihatan kalau beliau adalah orang yang berasal dari Jawa Pak Agus. Ya, betul Jawa. Karena beliau adalah tadi menyebutkan ada bahasa Jawanya ya. Nah kandangnya sementara dikasih nama KSS. Nah kandang sederhana. Sangat sederhana sekali, selonjor wae susah. KSS, kandang sangat sederhana sekali. Ini loh Mas, mikul rumput aja sangkut ini. Jadi kalau kita peternak bagus, kandangnya ini nomor 2. Kalau kita peternak nomor 1 itu isinya. Nah isinya ini kan mantep-mantepnya. Bagus ya, kalau boleh tahu. Kandang Pak Agus ini yang dibilang sederhana tadi Pak Agus ya. Ini kapasitas berapa ekor? Kalau terisi semua muat 20-an Mas ini. Nah, jadi ini 13. Kandangnya dibilang KSS sangat sederhana teman-teman, tapi muatnya 20 ekor. Ya, 20 ekor ya. Itu bukan sederhana Pak Agus. Itu sudah cukup bagus karena 20 ekor ini kapasitas yang banyak. Sangat tradisional sekali Mas ini. Nah, memang kandangnya memang masih temanya tema tradisional ya. Betul, Yang penting sapinya kelihatannya nyaman ya. Insya Allah. Yang penting kebutuhan sapi, akomodasi untuk sapi itu terpenuhi. Nah seperti itu Pak Agus,
Pertanyaan saya tadi belum terjawab. Nggih. Pak Agus kalau boleh tahu mulai sudah berapa lama Oh ya, untuk beternak sapi di sini? di sini kan sifatnya merantau Mas ya. Ya, Jadi semenjak Jawa Kalimantan kan saya sudah menjalani kurang lebih 8,5 tahun lah 8 tahun setengah itu untuk merawat sapi. dari Jawa ke sininya. Oh, dari Jawa ke sini sudah 8 tahun setengah Betul. sampai sekarang ya. Ya, Nah, untuk di dunia sapinya ini ya langsung Mas. langsung. Jadi Jadi selama 8 tahun ini sudah langsung merawat langsung sapi. merawat sapi ya. Dulu sama Pak Haji. Oh, ada Pak Haji ya. Pak Haji ya. Hmm. Lokasinya di hutan sana Mas. Oh, Nah, jadi di lokasi hutan dari sana. Jawa ke Kalimantan memang merantau dan langsung bekerja di sini, salah satunya mengelola sapi gitu. Ya, itu buat sampingan Mas. Sampingannya. Ada istilahnya kerjaan lain, Oh gitu. mengelola warung. Nah, Pak Agus ini teman-teman, saya tahu beliau ini walaupun dari Jawa, tapi dia punya warung namanya Warung Padang, teman-teman. Bukan orang Padang, tapi punya warung Padang dan masakannya enak sekali, teman-teman. Kalau di Luakulu jangan lupa mampir di warungnya Pak Agus. Ya, depan masjid. Jadi Pak Agus ini adalah merantau dari Jawa. Salah satunya tadi membuka warung dan juga ini sebagai hiburannya Pak Agus ya, boleh dibilang. Ini adalah budayanya Pak Agus yang mungkin dari Jawa yang tidak bisa ditinggal Betul sekali, betul. Karena mungkin kalau di Jawa dulu terbiasa merawat sapi Pak Agus. Malah terjun di dunia perbelantian Mas Amit. Pak Agus ini mantan belantik, Ya teman-teman. betul, masalah kisah di Jawa Wah, enggak perlu tak ungkapkan. Mantan belantik. Enggak perlu tak ungkapkan di sini Mas. Belantik itu adalah pedagang sapi. Betul. Jadi dari Jawa ke sini, walaupun dia punya warung, ya, walaupun Pak Agus ini punya warung yang saya rasa, yang saya lihat cukup ramai, tapi beliau tidak bisa meninggalkan dunia sapi, teman-teman. Nah, walaupun dulu di Jawa lebih ke jual beli ya, kalau di sini lebih ke arah penggemukan sepertinya, dan betul, juga betul. melayani jual beli di area Luakulu sini Pak Agus. Sekitarnya. Ya? Nah, dan sekitarnya. Pak Agus, sapi-sapi ini Pak Agus, ini sudah berapa lama dirawat Pak Agus? Oh, ini yang 1, 2, yang 7 ekor Mas ya? Ya, ini sekitar 2 bulanan. Sekitar 2 bulanan. 2 bulan ya? 2 bulanan. 2 bulan. Kalau yang perempuan itu lama, itu piaraan lama Mas itu. Oh, itu istilahnya sapi jaga kandang Pak Agus ya? Jaga kandang itu. Nah, ini boleh dibilang teman-teman nih, saya mau menguji ucapan Pak Agus tadi. Beliau kan memang tadi bilang dulu mantan belantik, mantan pedagang sapi ya teman-teman. Pak Agus, dari ilmu yang terdapat di Jawa Pak Agus, dibawa ke sini Pak Agus. Ini boleh dikasih contoh nggak Pak Agus? Kemarin merawat sapi selama beberapa bulan, ini saya mohon maaf ini. Apa sih keuntungan merawat sapi ini sehingga Pak Agus kok tetap merawat sapi? Bisa kasih contoh ke Pak Agus. Kemarin kan katanya ada sapinya yang laku gitu. Kalau menurutku Mas ya, sapi itu kan kalau istilahnya kelas menengah ke bawah kayak aku. Iya. Bahasanya kan aset tabungan Mas. Tabungan. Jadi bukan semata-mata kayak aku kan, terus terang lain, jangan dikatakan tengkulak lain. Kayak aku itu sebenarnya penampung lah, pemelihara biasa, melayani warga sekitar yang membutuhkan selamatan, akikoh, orang pernikahan. Jadi ya alhamdulillah saya merawat 10 ekor ini. Insya Allah tidak sampai Idul Fitri Pas. Ini sudah terjual. Oh begitu ya. Jadi setidaknya sudah, seandainya ada, sudah ganti sapi lagi. Oh begitu. Berarti untuk kebutuhan sewaktu-waktu seperti akikoh itu ya, 1-2 ekor itu dilayani ya. Betul. Jadi Pak Agus ini bukan merawat, bukan difokuskan pada Idul Adha saja. Enggak ya. Jadi tapi hari-hari pun bahkan sebelum tersedia. Mungkin sebelum Idul Fitri kalau bisa sudah keluar semua. Sudah keluar semua. Baru, ya? Sudah keluar semua. Nah, jadi memang Pak Agus ini tidak semata-mata memelihara sapi untuk kebutuhan hari Idul Adha, teman-teman. Beliau juga melayani untuk kebutuhan sehari-hari, khususnya selamatan, akikah ya. Pak Agus, kalau sapi-sapi yang ada sekarang ini Pak Agus, ini saya rasa berat kayak gini, mungkin di daging 1 kintal lebih ya. 1 pikul lebih ya. 1 pikul lebih ya. 1 pikul lebih atau 1 kintal lebih.
Kalau sekarang Pak Agus untuk kebutuhan orang-orang yang untuk hajatan, untuk akikah, sapi-sapi yang seperti ini contoh Pak Agus. Nah, ini kalau yang ini contohnya melayani untuk akikah itu bisa harga berapa Pak Agus untuk di daerah Luakulu ini? Kebetulan kalau istilahnya langganan kami Mas ya, iya, yang istilahnya sudah kenal sama aku, iya. tanya sapi, Pak ada sapi? Ada. Iya. Yang ukurannya sepi lebih ada, silahkan Iya. lihat ke kandang. Seandainya milih ini. Iya. Seandainya masalah harga Mas ya? Iya. Ini tak taruh katakan harga di atas 20. Oh, kalau begitu. Memang itu niatnya itu selamatan akikah, iya. Langsung dibayar, nggak ditawar. Oh begitu. Karena kalau sapi-sapi untuk kondisi sekarang ya, walaupun bukan hari raya ya, itu kondisi sapi dengan berat 100 daging ya, ketemu daging 100 lebih ya, atau 1 kuintal lebih, itu pasaran berarti ya. Pasaran di sini berarti sudah 20 ke atas. 20 ke atas. Nah itu teman-teman, ini Kalimantan Timur memang harga sapi istimewa. Harga sapi istimewa. Lumayan, alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau di Jawa mungkin sapi harga 20 juta itu dapat limosin yang sudah besar itu, ya. Sudah besar. Tapi kalau di daerah Kalimantan Timur, kalau khususnya di daerah Luakulu sini, 20 juta itu sapi-sapi Bali yang daging 100 kilo ke atas. Contohnya sapi seperti ini, seperti ini. Yang 2 ekor itu. Seperti ini Pak Agus ya. Ya, yang 2 ekor itu Mas. Seperti ini. Nah, ini yang kita lihat lehernya sudah jadi-jadi ya. Nah, ini adalah sapi-sapi yang pasaran di sini saat ini adalah 20 jutaan ke atas ya. Nah, itu adalah kondisi pasar di Kalimantan Timur, tepatnya di daerah Luakulu, Kutai Kartanegara. Pak Agus, kalau dalam memelihara sapi nih Pak Agus biasanya apa yang diterapkan secara perilaku kita terhadap sapi ini Pak Agus? Pemeliharaan kesehariannya Mas? Iya, kesehariannya itu seperti apa supaya saya lihat sapinya ini mantep-mantep ini. Rumputnya rumput biasa juga ya? Kalau menurutku Mas, melihara sapi itu kalau menurutku loh, tapi kalau yang istilahnya ada yang lebih tahu, monggo silahkan nanti ditambahi lah. Sapi itu menurut aku itu berdasarkan apa ya, kesehariannya, maksudnya itu apa, seleranya, makannya atau apanya, polanya itu, polanya perawatan hari-hari itu, kesehariannya itu apa, rumput kah, kumburan kah? Kalau aku yang namanya kumburan itu nggak kenal Mas. Oh begitu. Iya. Jadi rumput terus. Sapi di sini murni rumput ya? Rumput ya? Air putih biasa. Airnya air putih ya, ditambahi mungkin garam saja. Tapi kondisinya sapinya mantap-mantap ya. Berarti ini kalau boleh dibilang ini sapi murni pemakan rumput Pak. Pemakan rumput. Tahu sendiri rumputnya aja kering-kering Mas. Rumput ini rumput, kalau orang bilang ini, kalau Jawa kolomento Mas ini. Kolomento ya. Nah, kering-kering. Ya seperti itu. Kalau dari rumput kolomento sendiri Pak Agus, kalau memang Pak Agus sediakan lebih banyak kolomento atau banyak rumput yang lainnya? Atau memang senang jenis rumput ini? Kalau memang waktu yang ada, keadaan cuaca yang terang, kalau aku memang yang makanan favorit itu kolomento Mas. Kolomento ini? Ya. Rumput gajah juga nanam. Ya, tapi kolomento ini favorit malah ya? Ya, buat istilahnya campuran aja, rumput gajah nanam juga. Oh begitu. Karena kolomento ini bagus ya, apa istilahnya, rumputnya ini kandungan airnya pas gitu ya, kadar airnya kurang lah. Tidak terlalu basah ya, dan juga kering. tidak terlalu kering ya. Betul. Jadi kalau bisa dilihat itu kotorannya itu konsistensinya tuh pas ya. Betul sekali. Enggak terlalu encer, enggak terlalu padat ya, enggak terlalu kering gitu Pak Agus ya. Kekenyangannya sapi itu kan juga maksimal gitu loh Mas. Oh begitu Pak. Kalau mentol itu. Nah, bagus. Kalau sapi-sapi yang dirawat sekarang ini masih kategori sapi-sapi jenis Bali. Ras Bali. Selama di Kalimantan Mas, memang saya kesuka aku sapi ras Bali. Pernah kemarin nyoba dari Samarinda juga nyoba simental ya. Memerlukan comboran, sedangkan perawatannya itu harus lebih ekstra dalam arti ekstra itu ya harus mandikan segala komboran. Wah, ya dibilang
rugi itu enggak sih Mas, tapi kan perawatannya itu kalau memang tidak itu bisa terbagi waktunya ya. Waktunya betul. Karena itu tadi gitu. punya warung juga. Nah, itu. Saya kan memang fokusnya di warung Mas, Oh jadi begitu. istilahnya sapi itu bukan kok disampingkan itu enggak, tapi Iya. kan itu buat suatu tambahan lah, tabungannya. Tabungan atau penghasilan tambahan ya. Tapi kadang ya tetap menyita waktu banyak ini Mas. Oh begitu. Pak Agus. Kalau kandang ini kalau penuh kan 20 ekor. Itu rawat sendiri atau gimana? Oh sendiri. Sudah pegang warung, rawat sapi 20 ekor. Iya. Tapi istri di warung ya? Iya, tetap ada. Tetap fokus di warung ya. Tapi Pak Agusnya tak lihat lebih ke sapinya malah. Betul nih. Khususnya Agus pribadi. Sepertinya fokus ke sapi. Warungnya ini memang lebih full dikelola sama ibu ya biasanya. Betul nih. Sama istri, sama ibu. Kalau Pak Agus lebih fokus ke sapinya. Karena emang sapi ini emang sudah dari bawaan kesukaan, hobi ya nih. Aktivitas hari-hari itu terjun ke kandang itu yang jelas itu setengah hari Mas. Setengah hari ya? Jam 2 lah. Jam 2 harus berangkat. Jam 2 siang ya? Oh berarti pagi di warung ya masih? Pagi tetap tidak bisa diganggu-gugat. Oh berarti mulai jam 2 baru beraktivitas di. Betul sekali. Di sapi. Itu sapi itu makan kah enggak kah, kalau pagi mau enggak mungkin kan melayani catering juga Mas. Ya, jadi enggak bisa itu warung ditinggalkan. Berarti aktivitas di kandang ini Pak Agus dimulai pukul 2 sampai sore mungkin ya, sampai malam, bahkan sampai malam. Oh baik. Sampai selesai lah. Iya. Pak Agus, ini kan sudah lama, kurang lebih 8 tahun bergelut dengan dunia persapian di sini. Betul. Kalau Pak Agus memandang itu dunia sapi khususnya di daerah Kutai Kartanegara ini, di Luakulu ini potensinya masih seperti apa Pak Agus? Ya kalau aku sendiri pribadi Mas, kalau masalah sapi itu ya sangat tinggi, sangat menjanjikan. Masalahnya pribadi saya yang namanya sapi itu sudah menjiwai, saking senengnya Mas. Jadi ini 10 ekor ini jangan disangka ini suatu apa Mas ya? Beban ya? Beban. Ini kadang kegiatan yang menimbulkan pekerjaan loh Mas ini. Betul. Tapi saya itu yang namanya rasa, putus asa. Jadi capek, itu kayak seolah-olah itu ya hilang ya? Hilang, karena betul. Senang ya? Nah, makanya tadi Mas Amin bilang potensi. Kalau aku pribadi, yang jawabku sangat bagus. Jadi sudah hobi, potensi juga ya? Nah, betul maksudnya gitu. Maksudnya ini sudah hobi, tapi ada penghasilan tambahan juga Pak Agus. Karena saking senangnya Mas. Karena hobi ini namanya hobi dari ini, kecil. Kalau dibilang nominal itu tidak ada nominalnya, tidak terbayarkan ya. Mahal hobi ini. Tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Kadang ada orang suka sapi, kadang ada suka burung, betul, ada suka ayam. Nah, kebetulan kalau suka sapi memang kebetulan di Kalimantan Timur dikatakan mengenai sapi memang masih, kalau boleh dibilang masih kurang Pak Gus. Kurang, betul sekali, kurang sekali. Pemenuhan kebutuhan sapi masih sangat kurang. Bahkan kurang sekali. Di Kalimantan Timur, tepatnya di daerah Kutai Kartanegara ini, sapi-sapi yang mendominasi masih sapi-sapi ras Bali Pak Gus. Ras Bali. Sapi ras Bali mayoritas. Baik Pak Gus. Mungkin durasi kita biar tidak terlalu lama, saya bisa dikasih pesan-pesan nggak ini sama teman-teman nih. Kalau kita mau merawat sapi itu harus seperti apa supaya sapinya bisa gemuk-gemuk seperti sapinya yang Pak Agus rawat ini. Terus kalau saya pribadi itu kalau mau pesan saran itu pesan apa Mas ya? Orang yang lebih senior, lebih pinter, lebih tahu daripada saya banyak sebenarnya. Iya. Tapi ya nggak ada salahnya kita persaudaraan, kita sebagai komunitas ya. Iya. Sedikit banyak kita pesan sama teman-teman Mas ya. Iya. Bagaimana Pak Agus pesannya nih? Semangatlah kita beternak. Jangan khawatir itu nggak laku. Yang kalau lebaran kemarin nggak laku sampai sekarang contohnya aku ini. Nggak usah dipikirin, nggak usah putus asa. Suatu saat laku. Itu mumpung belum saatnya waktunya laku lah gitu aja. Bila perlu nanti telepon aku tak beli nih kalau memang wajar. Terus terang. Yang jelas intinya kan semangat gitu aja. Semangat. Betul. Jangan khawatir sapi itu nggak laku. Khususnya di Kalimantan. Ya. Pesan dari Pak Agus. Pokoknya semangat. Nomor 1 semangat, masalah laku nggak laku itu nomor 2. Dihitung nomor 2. Nomor 2, belum nomor waktunya, berapa? memang belum, nggak usah putus asa. Jadi dirawat dulu dengan perawatan yang penuh, dengan istilahnya dengan kasih sayang, dengan penuh penjiwaan. Mudah-mudahan sapinya juga
akan laku sendirinya. Sehat. Karena wilayah kita ini Pak Agus sebagai peternak ini kan berusaha. Nggih. Nah, kalau masalah hasil kan yang di atas ya. Betul. Itu adalah pesan dari Pak Agus. Baik teman-teman, ini sekilas review dari kandang KSS ya. KSS ini adalah kandang sangat sederhana menurut Pak Agus, tapi kalau menurut saya ini kandang sudah luar biasa. Bahkan beberapa kandang saya lebih bagus. Tapi Pak Agus merawat sapi betina juga ya? Ada itu. Ada. Nah, sapi betina juga nanti kita akan syuting ke sana. Kemarin 4 ekor, kebetulan alhamdulillah laku 2 ekor itu. Ya ada betinanya itu. Makanya diasingkan itu. Laku 2 ekor teman-teman nih, jiwa belantiknya masih ada. Alhamdulillah. Jadi Pak Agus ini beliau adalah memang orang yang sudah tahu mengenai sapi dan jual beli sapi. Pak Agus tidak perlu diragukan lagi teman-teman, beliau sudah sangat menjiwai. Ya, sudah ilmunya sudah dari Jawa dibawa ke sini, tentunya sudah sangat berpengalaman di dalam merawat dan jual beli sapi. Baik, Pak Agus terima kasih banyak atas sambutannya. Kita boleh mampir di sini. Tadi saya juga dikasih makan teman-teman nasi Padang. Nah, terima kasih banyak untuk Pak Agus dan Ibu di rumah di warung. Mudah-mudahan Pak Agus selalu diberi kesehatan. Amin. Nah, sapinya tambah sehat, tambah gemuk-gemuk. Amin. Dan tidak lupa Pak Agus, kita doakan mudah-mudahan teman-teman peternak di Kalimantan Timur atau di Indonesia selalu sukses dan tambah sejahtera. Amin. Baik, terima kasih banyak di TV Sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya.